Baik, selamat pagi semuanya. Terimalah salam Buddha dari kelompok kami. Namo Sang Adi Budaya, Namo Budaya. Namo Budaya. Hari ini kami akan membahas bioma sebagai salah satu bioma atau wilayah terkecil di bumi kita ini. Nah, sebelumnya kami akan mengenal terlebih dahulu. Saya Marsha, saya Chelsea, saya Kristalin, saya Tuku. Ya, jadi hari ini kita akan membahas bioma Tundra. Dan pengertiannya akan dibacakan terlebih dahulu oleh Chelsea. Oke, jadi sekarang kita akan mengerti terlebih dahulu apa sih itu bioma. Nah, bioma itu sendiri dapat dimengerti sebagai sebuah wilayah yang memiliki kesamaan terhadap sifat geografis dan iklimnya. Nah, bioma ini terdiri dari tumbuhan yang hidup di wilayah tersebut, terus hewan-hewan yang bisa hidup di situ juga, organisme tanahnya bagaimana, tekstur tanahnya atau berbagai kombinasi dan tanah itu ada apa aja. Lalu ada elemen-elemen regional lainnya. Nah, sekarang kita akan mengerti apa sih itu bioma tundra. Nah, bioma tundra ini dapat dimengerti sebagai bioma terdingin, di mana suhu rata-rata itu 3 sampai 12 derajat Celcius. Nah, di sini tuh ada terdapat dua jenis bioma tundra. Yang pertama itu Arktik, yaitu bioma tundra yang mengelilingi kutub utara dan memanjang ke selatan. Dan yang kedua itu adalah tundra Alpine. Jadi di seluruh pegunungan dunia seperti contohnya di Indonesia ini ada puncak Jaya Wijaya, itu kan ada salju. Nah, itu termasuk bioma tundra. Selanjutnya untuk ciri-ciri bioma tundra itu seperti apa akan dibacakan terlebih dahulu oleh Jasmine. Nah, ciri-cirinya adalah hampir semua wilayah tertutup es atau salju. Nah, terus memiliki musim dingin yang panjang dan gelap serta musim panas yang panjang dan terang. Jadi karena gerak semu matahari hanya sampai di posisi 23,5 derajat Celcius. LU atau LS. Terus terpangkos tanah di bawah permukaan beku secara permanen. Terus ada kecepatan angin yang tinggi dan suhu yang dingin menciptakan komunitas tumbuhan yang sama atau tundra Terus ada curah hujan tahunan sedikit. Air tidak dapat menembus terpangkos dan akan menumpuk di dalam kolam di atas bunga tanah yang dangkal sama musim panas yang pendek. Selanjutnya dilanjutkan oleh Kelly. Lalu selanjutnya ada bioma tundra ini menutupi luas yang sangat besar di Arktik sampai 20% permukaan tanah. Lalu yang kedua ciri-ciri yang itu bioma tundra itu terdapat keanekaragaman biotopnya itu rendah. Lalu struktur vegetasinya itu sederhana dan usia tumbuh tanamannya itu biasa berkisar 30 sampai 120 hari atau 1 sampai 4 bulan. Nah, lalu di bioma tundra ini musim tanamnya ini berkisar 50 sampai 60 hari dengan suhu rata-rata 3 sampai 12 derajat Celcius dan yang menunjukkan vegetasi pada bioma tundra dan bertahan hidup. Lalu selanjutnya ada curah hujan tahunan yang termasuk saat salju mencair dan di mana salju mencair ini mencapai 15 sampai 25 cm. Lalu terdapat energi dan nutrisi dalam bentuk bahan organik dan aromatik. Dan yang terakhir, nitrogen diciptakan oleh fiksasi biologis dan fosfor yang dibuat oleh oksigen. Nah, dari beberapa ciri-ciri ini ada sedikit tambahan dari Chelsea, silakan. Jadi tambahannya di sini sebenarnya manusia bisa hidup sementara, bukan hidup sih, lebih tepatnya itu singgah sementara di daerah ini. Tapi dia nggak bisa hidup berkepanjangan karena ya manusia itu kan punya hormon di dalam tubuh yang nggak bisa selamanya itu hidup di tempat dingin. Sedangkan dingin itu derajatnya 3 sampai 12 derajat. Itu pun kadang-kadang bisa minus. Jadi nggak bisa hidup lama. Nah, selanjutnya akan dijelaskan terkait wilayah di bioma tundra ini seperti apa oleh Kristalin. Oke. Nah, bioma tundra terdapat di sekitar lingkar Arktik dan wilayah kutub utara. Sementara itu, di sisi kutub selatan, bioma tundra dijumpai di Antartika dan pulau-pulau kecil di sekitarnya.
Pulau di sekitarnya seperti King George Island, Paulet Island, Ross Island, Deception Island, Ilsa Elefante Island, Banker Island, Alexander Island, dan masih banyak lainnya. Oke, selanjutnya juga ada beberapa hewan yang dapat hidup di bioma tundra seperti Hewan itu ada seperti penguin, ada anjing laut, ada seal, ada beruang kutub, dan ada rusa kutub, yang dimana 3 dari yang disebutkan tadi itu yang ini itu bisa hidup merupakan hewan amfibi lah, bisa hidup di darat dan naik ke lautan. selanjutnya ada tumbuhan. Kira-kira tumbuhan apa sih yang bisa tumbuh dan hidup di bioma tundra? Nah, jenis tumbuhan yang ada di bioma tundra ialah semak-semakan rendah, sedges, lumut rusak, lumut hati, serta rerumputan. Segala jenis tanaman atau tumbuhan yang dapat beradaptasi dengan angin yang cukup dingin dan tekanan iklim yang ekstrim. Nah, beberapa contohnya itu ada 2 jenis tanaman berbunga, yaitu rumput rambut Antartika dan lumut mutiara. Nah, yang terakhir kita akan masuk ke beberapa masalah yang dihadapi di bioma tundra ini. Yang pertama, jika ada peningkatan produksi gas rumah kaca, hal ini dapat memperburuk kondisi di bioma tundra sebab efek dari gas rumah kaca meningkat ini dapat menyebabkan pemanasan global. Nah, dari masalah pemanasan global ini juga ada beberapa hal atau beberapa faktor juga nih, misalkan seperti ada perkembangan revolusi industri. Jadi produksi industri ini kan juga pasti menyebabkan adanya limbah ya. Nah, limbah gas ini jika terus mengumpul dan sepanjang tahun dan berkembang jadi bertahun, makanya ini akan menjadi semakin parah. Selanjutnya juga ada kebakaran hutan. Nah, kebakaran hutan ini kan juga sebenarnya disebabkan dari pemanasan global juga nih. Jadi ya sama lah, dan ketika suhu di bumi ini meningkat, maka ada ancaman tersendiri bagi bioma tundra untuk mengalami cairnya es di bioma tundra itu. Terus juga dari penggunaan listrik berlebih dan juga kemacetan dan kepanasan yang kita alami. Jadi sebenarnya nggak cuma dari bioma tundra itu sendiri yang dapat menyebabkan adanya masalah-masalah, tapi dari kehidupan kita sehari-hari pun juga demikian. Nah, kira-kira solusinya apa sih? Nah, untuk cara mengatasinya sendiri, kita bisa mulai dari kehidupan kita masing-masing, seperti menggunakan listrik secukupnya, penggunaan air yang juga tidak berlebihan, terus juga menolak penebangan yang dilakukan secara sembarangan, terus juga jangan kita dengan sengaja atau dengan ya unsur-unsur yang dapat memberikan keuntungan terhadap diri kita sendiri, terus kita membakar hutan gitu. Itu jangan, melainkan kita melakukan kembali seperti reboisasi untuk melakukan tanaman, terus juga kita menggerakkan reuse, reduce, recycle. 3 gerakan ini kan yang maksudnya sehari-hari kita tuh bisalah kita upayakan gitu untuk mengurangi penggunaan plastik dan sebagainya. Nah, selanjutnya yang terakhir kita ada kata bijak. We live, we love, we learn. Bersama Pak Asep, geografi berhasil. Ya. Sekian dari mungkin ada pertanyaan atau tanggapan, silakan. Adika dulu ya. Adika dulu. Ada tidak ciri khasan yang sama antara fauna-fauna yang ada di daerah ini? Ciri khas ya. Oke. Saya jawab ya. Jadi ini kan 5 hewan ini itu emang khusus di daerah kutub. Kayak misalkan beruang kutub ini ada mantel yang tebal emang khusus untuk melindungi tubuhnya dari hewan dingin. Dan mungkin kalau misalkan kesamaan dari kutub ini ke daerah yang tropis atau subtropis itu mungkin rusak. Kesamaan antara fauna-fauna yang ada di sana. Oh, berarti satu sama lain gitu maksudnya. Iya. Ya, dari beruang kutub dan penguin.
mereka memiliki mantel yang tebal untuk melindungi tubuhnya dari hawa dingin. Ini juga sama berdua. Jadi dia hewan amfibi, jadi bisa hidup di dasar lautan. Cukup menjawab. Baik, terima kasih. Silakan selanjutnya Gosi. Oke, lebih ketakutan sih. Ya. Ini dari kelompok saya ya. Presentasi kalian sangat bagus dari cara penjelasannya gitu. Dari cara penjelasannya sangat bagus, sudah detail banget dan gak kemar-kemar gitu. Kayak padat singkat. Terus saya suka banget sama desainnya, itu gemes banget yang ada bola-bolanya. Terus bagus. Baik, terima kasih. Silakan Angel. Itu kan tumbuhannya di tentara itu kan foto cuma satu doang ya. Ada tumbuhan lain nggak? Terus di bioma tundra itu kan ada beberapa wilayah. Tumbuhan itu bisa berbuah atau kayak ada yang berbuah? Yang berbuah itu medium tapi seharusnya nggak ada. Jadi lebih ke berbunga sih daripada berbuah. Lebih ke berbunga. Jadi kan ada apa jenisnya? Ada rumput rambut. Ini kan yang dua jenis rambut. Itu rumput rambut Arnatica. Jadinya tuh jenisnya itu kayak bunga Edelweiss tapi itu beda, mirip gitu. Tapi kalau berbuah mas, ya berbuah. Ya, Silakan. oh Brian Dulu. Tanggapan ya. Iya. Oke. Nah jadi kantornya ya itu intinya bagus, intinya bagus banget. Gambarnya jelas banget, mainannya bagus berarti ya. Terima kasih. Hewan-hewannya udah 3D. Lucu sama tadi pendapat Josi. Itu bagus banget, ada kayak bulutan-bulutan gitu. Sangat bantu untuk melihat. Makasih. Iya, terima kasih. Silakan Mariana. Kita dulu. Pertama juga tanggapan, saya suka banget sama bagian putih-putih mana kesannya kayak bongkahan es tapi dari perspektif atas gitu. Oh ya. Nah, terus kemudian saya mau bertanya, kan bioma tundra ini kan sebenarnya berada di wilayah Agak Utara tadi ya. Wilayah apa? Agak Utara. Oh, ada di Sumatera ya? Ya, cukup di ujung itu Iya. dingin gitu. Nah, kira-kira transportasi di sana infrastrukturnya baik atau tidak? Apa infrastruktur? Apa transportasinya? Transportasi. Kira-kira aja. Kalau untuk transportasi sendiri sih mungkin agak sulit ya, karena kalaupun ada mobil juga berarti harus ada pembangunan jalan gitu ya kan. Mungkin ada untuk mobil dan semacamnya gitu, tapi mungkin sulit dan sangat sedikit, dan itu pun juga khusus gitu mungkin ya. Gak bisa kita yang sembarangan kita mau mudik misalnya kita bawa mobil gitu. Terus mungkin kalau transportasi yang digunakan itu mereka pakai kayak semacam kereta kayu gitu. Kalau misalkan tahu apa namanya sleigh, kalau misalkan tahu lagu Christmas in one horse open sleigh, nah itu jadi kendaraannya itu yang biasa kalau di film Christmas Santa Clausnya bawa kado itu, nah itu mungkin ya di depannya ada kuda. Iya yang ada pisaunya itu kayak gitu ya begitu. Karena saljunya tebal jadi mau roda nggak mungkin bisa. Bahkan kalau kaki saja pasti tebal gitu. Ya cukup baik Riana. Mengapa aurora selalu muncul di bioma tundra? Aurora. Kalau ini kita perlu diskusi sebentar ya. Iya.